Belajar tema belajar Al-Qur'an, ojo lali 5 waktune yo kawan. Mempelajari muatan IPS tentang peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, proses produksi dan distribusi sudah menggunakan teknologi yang maju. Berikut ini merupakan peran dari teknologi dalam perubahan masyarakat. Yang pertama, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Petani memanfaatkan tenaga kerbau atau menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Padi ditumbuk menggunakan alu atau lesung. Kegiatan tersebut membutuhkan tenaga lebih besar dan waktu yang lebih lama. Saat ini, sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Petani juga menggunakan traktor untuk membajak sawah dan menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Kegiatan tersebut membuat pekerjaan petani sekarang menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua merupakan peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Berkat kemajuan teknologi transportasi, hasil produksi seringkali hanya dinikmati oleh warga sekitar, karena warga di wilayah lain membutuhkan waktu lama untuk menikmati hasil produksi tersebut. Hal tersebut disebabkan pengangkut hasil produksi masih sangat terbatas. Masyarakat hanya menggunakan transportasi sederhana seperti pedati, beca, atau sepeda. Saat ini, para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah menggunakan mobil bak terbuka. Selain dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah dalam negeri, transportasi saat ini juga dapat menyalurkan ke luar negeri menggunakan kapal dengan jumlah yang besar. Berikutnya kita akan mempelajari muatan IPA tentang menjelaskan persamaan dan juga perbedaan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran edarnya atau ada cabang. Berikut ini merupakan contoh dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri itu tanpa cabang, hanya satu saja alirannya, sedangkan rangkaian paralel memiliki aliran lebih dari satu cabang atau ada cabang-cabangnya. Perhatikan baik-baik ya nak. Berikut ini merupakan contoh persamaan antara rangkaian listrik seri dan juga paralel. Yang pertama, persamaannya daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian ini dapat digunakan secara bersama-sama. Lalu kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan listrik, yaitu kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Contohnya, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar pula. Selanjutnya, perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel dapat dilihat dari ciri khasnya beserta kelebihan dan kekurangannya dari setiap rangkaian. Yang pertama yaitu ciri khas dari rangkaian seri. Hanya memiliki satu aliran saja. Kemudian membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih sedikit daripada rangkaian listrik paralel. Lalu cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup karena jumlah lampu yang digunakan berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu, maka cabang yang dihasilkan semakin redup.
Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka alat listrik lainnya akan padam. Sekarang merupakan ciri khas dari rangkaian paralel. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik, kemudian membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada rangkaian listrik seri. Lalu cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang karena jumlah lampu yang digunakan tidak berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu akan tetap sama terangnya. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka alat listrik lainnya tetap menyala, belum tentu ikut juga padam. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.